kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan doa malam ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik ketika kami menyembah Tuhan, mencermati firman Tuhan, maupun kami merenungkannya, dan juga kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti malam hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Pringgo Sri Harjanto. Ya, pertanyaannya, judulnya begini, bunyi pertanyaannya. Di Kitab Ratapan pasal 2 disebut secara menonjol berulang-ulang istilah Putri Sion dan Putri Yehuda. Apa arti dari kedua istilah itu? Nah, mari kita baca dulu Kitab Ratapan. Kitab Ratapan kemarin sudah kita baca ayat 1, sekarang kita baca sampai ayat 2 ya. Ratapan pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan umat pilihan Tuhan dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya, tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng Putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Nah, jadi di dua ayat ini disebutkan ada istilah Putri Sion dan Putri Yehuda. Nanti kedua istilah ini diulang-ulang nanti di Kitab Ratapan pasal 2 ini. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Harjanto. Saya ingin mengajak untuk memahami, menjawab pertanyaan Pak Pringgo Sri Harjanto. Saya mengajak Bapak Ibu memahami istilahnya dulu, yaitu istilah Sion, kemudian istilah Yehuda, lalu besok akan kita cermati apa itu yang dimaksud dengan Putri Sion dan Putri Yehuda. Nah, kemarin sudah kita cermati mengenai istilah Sion. Itu ternyata asal mulanya dari nama tempat, yaitu Gunung Sion gitu ya. Lalu akhirnya menjadi nama negara ya, nama daerah yang lebih luas. Nah, sekarang mengenai istilah Yehuda.
ini berbeda. Yehuda itu asalnya dari nama orang, saudara ya. Nah, sudah banyak dari kita yang memahamilah ya, bahwa Yehuda itu nama orang. Jadi Yehuda adalah salah satu anak dari Yakub, keturunan Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan dua orang, yaitu Esau dan Yakub. Nah, kemudian yang dari jalur Yakub, Yakub memperanakkan 12 orang. Ya, itu ada Ruben, Simeon, Sebulun, Lewi, Yehuda, dan Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan seterusnya. Itu ya, ada 12 orang. Nah, salah satu anaknya itu namanya Yehuda. Nah, dari ke-12 suku ini, perkembangannya ternyata nanti yang menonjol itu suku Yehuda. Jadi nanti sejarahnya setelah keturunan Yakub pulang dari negeri perbudakan kepada tanah perjanjian, maka mereka ini terdiri dari 12 suku. Jadi keturunan anak-anak Yakub itu kemudian disebut suku. Ada suku Ruben, suku Simeon, suku Sebulun, suku Dan, suku Gad, suku Asher, suku Lewi, suku Naphtali, suku Yusuf, suku Benyamin, dan ada suku Yehuda, saudara. Nah, ternyata yang paling menonjol nanti Yehuda. Memang Yehuda itu didukung sejarahnya oleh keturunannya yang sangat menonjol, yaitu Daud, saudara. Ya, Daud itu itu menjadi tokoh besar keturunan Yakub. Raja Daud itu raja besar. Bahkan anaknya yang namanya Salomo yang disebutkan raja paling mulia dan tidak ada yang menyamai kemuliaannya, baik ya pendahulunya maupun raja sesudahnya. Tapi kalau disebutkan raja yang paling besar di tanah perjanjian itu adalah Raja Daud. Makanya sampai sekarang ada bendera yang disebut bintang Daud. Itu. Nah, lalu akhirnya Daud ini juga yang secara jasmani menurunkan Yusuf dan Maria yang dipakai oleh Tuhan melahirkan Yesus Kristus. Nah, jadi suku Yehuda itu menjadi suku yang menonjol. Nah, lalu sesudah bangsa itu masuk di tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua, maka akhirnya nanti suku-suku itu menempati daerah-daerah tertentu. Jadi suku Ruben itu di daerah tertentu gitu. Suku Yusuf di daerah tertentu. Kalau Yusuf itu Manasye dan Efraim gitu ya. Disebut ada dua suku anak Yusuf, suku Efraim dan suku Manasye. Lalu nanti suku Benyamin itu menempati daerah-daerah tertentu. Demikian juga dengan suku Yehuda, saudara ya. Suku Yehuda itu menempati daerah tertentu. Pada akhirnya ketika sampai ke zaman raja-raja sesudah Daud, sesudah Salomo, maka nanti ada banyak raja. Akan ada banyak raja, sampai kemudian sejarahnya raja-raja itu ada yang taat kepada Tuhan, ada yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, ketika umat pilihan Tuhan tidak taat kepada Tuhan, pada akhirnya kemudian banyak menyembah berhala, maka kerajaan itu terpecah menjadi dua. Saudara yang mengikuti renungan pagi kita di channel ini juga pasti sudah sangat memahami, karena ini sudah kita renungkan dan kita baca dan kita renungkan dengan lebih rinci seperti itu. Kerajaan di tengah umat pilihan Tuhan itu terbelah menjadi dua, disebut kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu yang memerintah berganti-ganti, rajanya berganti-ganti. Demikian juga kerajaan selatan. Tetapi yang kerajaan selatan itu selalu diperintah oleh keturunan Daud, atau setidaknya suku Yehuda. Jadi kerajaan selatan itu hanya terdiri dari suku Yehuda ditambah sedikit suku Benyamin. Ya.
ceritanya semacam itu. Sedangkan yang kerajaan utara itu dari berbagai suku tadi, dari 11 suku, nah, seperti itu. Nah, lalu pada akhirnya kalau merenungkan istilah Yehuda, jadi Yehuda ini dari nama orang pada akhirnya menjadi nama daerah. Jadi ada nama daerah yang ditempati oleh suku Yehuda, sering disebut juga daerah Yehuda begitu. Lalu pada akhirnya menjadi nama negara, saudara. Ya, jadi negara ketika terbelah menjadi dua, yang utara disebut negara bagian utara atau sering disebut negara Israel, sedangkan yang bagian selatan disebut negara Yehuda. Nah itulah. Jadi merenungkan istilah Yehuda ini dari nama orang akhirnya menjadi nama daerah. Kebalik kalau yang kemarin yang Sion itu mulai dari nama daerah dulu gitu. Kalau yang ini yang ini enggak, ini jadi dari nama orang menjadi nama daerah. Bahkan nanti sedemikian terkenalnya dan sedemikian melekatnya istilah ini kepada umat pilihan Tuhan, maka keturunan Yakub secara keseluruhan disebut bangsa Yahudi. Mirip ya, dari Yehuda menjadi Yahudi, seperti itu. Nah, ini dulu kita pahami istilah Sion dan istilah Yehuda. Nah, jawabannya tidak hanya sampai di sini Pak Harjanto. Sebagai yang mengajukan pertanyaan, saya sengaja untuk saya bagi-bagi, karena kalau yang doa malam itu memang tidak panjang-panjang. Oleh karena itu ya kita mencoba serinci mungkin yang bisa kita sampaikan, kita renungkan. Jawabannya besok. Sebetulnya putri Yehuda sama putri Sion itu yang dimaksud itu apa gitu ya. Tapi sekarang kita pahami dulu istilahnya lebih dulu, dua istilah itu, istilah Sion dan istilah Yehuda. Belum pakai kata putri, belum disambungkan dengan kata putri semacam itu. Nah, jadi sampai di sini maka nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan malam hari ini memahami istilah Yehuda. Maka nilainya bunyinya begini. Yehuda mulanya adalah nama orang, nenek moyang keturunan Yakub. Akhirnya menjadi nama tempat, nama negara, bahkan nama bangsa. Itu ya. Saya ulangi, Yehuda mulanya adalah nama orang, nenek moyang keturunan Yakub, atau tepatnya salah satu nenek moyang keturunan Yakub, ya. Akhirnya menjadi nama tempat, nama negara, bahkan nama bangsa. Sampai di sini dulu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri renungan malam hari ini dengan melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami beritahukan terus bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang diadakan setiap jam 5, setiap hari, Senin sampai Sabtu, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih rinci, lebih panjang, dan doa syafaatnya juga mendoakan banyak nama yang disebut gitu. Kalau doa malam titik beratnya menjawab pertanyaan, jadi kepada renungannya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.